Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Deka Wildan Senam IT. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan front end fundamental ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat layout HTML-nya. Kemudian di sini saya sudah mengcopy file gambar. Di sini akan saya gunakan file gambarnya sebagai background jumbotron. Ya, jumbotron itu gambar gambar banner, seperti gambar banner. Nah, silakan mungkin teman-teman bisa mencari gambar-gambar untuk jumbotron di Google ya. Bisa dicari sendiri ya di Google. Nah, nanti ada pilihannya. Di sini saya sudah dapat satu. Kemudian di sini saya tambahkan text header di dalam elemen dari div teks jumbotron ya, dengan kelas teks jumbotron. Saya tambahkan H2. Di sini saya tambahkan kalimat pembuka. Di sini saya taruh H2. Boleh H1, boleh H2 kalau misalkan mungkin ingin mengikuti video punya saya, jadi mungkin bisa menirukan dari contoh punya saya ya. Selamat datang, ini menggunakan heading 2. Kemudian saya save. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat file CSS-nya atau desainnya. Jadi tadinya masih bentuk rangka kosong. Saya buka dulu. Nah, masih kerangka seperti ini ya. Jadi belum menarik sama sekali ya. Jadi di sini kita bikin sebuah file CSS, new file. Nah, namanya disesuaikan dengan link href-nya ini ya. Sumbernya adalah design.css. Jadi saya beri nama design.css. Kemudian kita mulai dari elemen body. Untuk selektor mungkin tidak akan saya bahas secara detail ya, mungkin di lain waktu. Misalkan kalau ada yang request tentang materi dasarnya dari CSS, selektor, jenis-jenisnya selektor, atau mungkin atributnya selektor, mungkin di video selanjutnya kalau misalkan ada yang request ya. Di sini saya berikan atribut margin adalah 0, kemudian paddingnya juga 0. Jadi saya buat 0 semua untuk bodinya. Untuk body bisa ditambahkan background, kemudian mungkin bentuk teksnya seperti apa, ukuran teksnya, warna teksnya seperti apa ya. Tapi di sini saya ringkas saja. Untuk body di sini garis tepi ruang kosongnya di sisi tepinya itu saya bikin nilainya adalah 0. Paddingnya, jarak ke dalamnya juga 0. Kemudian saya mulai dari elemen yang paling atas sendiri, yaitu adalah header. Header di sini mempunyai selektor kelas adalah header. Jadi saya bikin selektor dengan tipe kelas dan nama selektornya adalah header. Nah, di sini saya bikin lebarnya adalah 100%. Paddingnya mungkin saya buat 0. Kemudian marginnya adalah 0 juga. Kemudian background color ya. Di sini saya buat background color
misalkan ini dark slate gray. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian posisi menempelnya yaitu dimulai dari kiri semua. Kalau saya sendiri biasanya kalau mendesain itu menggunakan float, yaitu floatnya saya arahkan ke kiri semua. Saya tata dari kiri semua. Oke, kemudian saya save. Saya tambahkan hacknya juga. Hacknya di sini saya bikin auto terlebih dahulu. Kita coba ya. Nanti kita bisa mengubah lagi untuk desain CSS ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam atribut untuk mengolah desain kita. Kemudian kita reload hasilnya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Warna dari backgroundnya untuk header. Kemudian mungkin kalau misalkan ada yang kurang nanti kan bisa ditambahkan sendiri ya. Selanjutnya konten di dalam header. Nah, di sini ada nav. Nah, di sini ada nav. Jadi saya tambahkan header nav. Saya tambahkan paddingnya mungkin 10 pixel dengan marginnya adalah 0. Saya reload ya, sedikit mencorok ya, sedikit mencorok. Kemudian kita tata ini kan menggunakan unordered list, elemen UL atau unordered list. Di sini saya tata karena ini kan fitur yang kita buat dari unordered list. Di sini kita bikin fitur navigasi ya, atau link. Kita bikin jadi setelah nav di sini adalah UL ya, unordered list. Kita mulai dari header nav L jadi 0, marginnya adalah 0. List style 6. Jadi style dari daftarnya kita tiadakan, menempelnya dari kiri. Simpan, kemudian kita reload. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita desain bagian linknya. Jadi kita bikin desain di bagian linknya. Di sini menggunakan ensure kemudian paddingnya saya bikin misalkan 15 pixel. Bisa coba mungkin dari atas 10 pixel, kemudian dari samping kanan 20 pixel, kemudian sisi bawah paddingnya 10 pixel, samping kiri 20 pixel. Margin saya bikin adalah 0. Kemudian teks decoration-nya adalah none. Jadi linknya tidak diberikan garis bawah kalau misalkan teks decoration-nya adalah none. Kemudian warna tulisannya misalkan floral white. Nah, kita coba aja. Kalau misalkan mungkin kurang sesuai, kita tinggal pilih aja sendiri ya, sesuai dengan kreasi atau mungkin kesukaan dari teman-teman sendiri ya tentang warna ya.
Oke, saya save, kemudian saya coba download hasilnya. Masih sama ya. Oh, maaf. Ya, kelebihan A ya. Header, maaf. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk bentuk tulisannya, ukuran mungkin bisa disesuaikan sendiri. Nah, ini saya tidak akan merubah secara detail ya. Ini hanya dasar aja. Yang penting fitur header yang berisi menu navigasi sudah terdesain. Oke. Kemudian saya bikin hovernya, linknya LIA hover, background color. Jadi hovernya itu efeknya hanya mungkin ganti background aja. Kita sesuaikan sendiri warnanya apa ya? Nah, ini. Warnanya mungkin bisa disesuaikan. Nah, mungkin gantian ya. Nah, gantian seperti ini. Saya simpan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan masih belum rapi ya. Jadi submenunya dari artikel ini masih kurang rapi. Jadi kita akan membuat fitur dari menu artikel ini, submenunya kita sembunyikan dulu. Baru ketika kita arahkan kursornya ke menu artikel, baru nanti ada submenu yang baru muncul. Jadi ketika mouse-nya dilepaskan dari menu artikel, submenunya dari artikel akan disembunyikan lagi. Nah, kita bikin fitur tersebut ya, namanya kurang lebih adalah menu drop down. Oke, kemudian header nav UL LI L display nav. Kemudian kita tambahkan nanti adalah posisinya adalah absolute. Kita save. Nah, nanti menunya akan hilang seperti ini. Karena ini mungkin kurang rapi ya untuk di bagian header. Kalau misalkan sudah kelihatan, mungkin desainnya sudah kelihatan agak jelas. Kalau misalkan kurang rapi, ini kan tembus ya. Untuk hovernya di sini melebihi batas dari atas backgroundnya header. Jadi kita bikin ukurannya kurang lebih ya sama atau mungkin dilebihkan sedikit. Nah, kita atur di bagian, bisa di bagian UL-nya atau di bagian headernya. Kita coba mungkin di bagian UL-nya bisa juga pixel. Coba ya. Nah, tapi sedikit kurang rapi ya. Kita coba lagi, mungkin mengatur di bagian ini. Saya atur
lagi pixel. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh iya. Udah 20 pixel aja. Kita coba di bagian navnya. Nah, hanya saya bikin 20 pixel juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini artikelnya masih belum muncul, jadi submenunya masih belum kelihatan. Nah, nanti kita bikin hovernya, efek hovernya. Li hover L. Nah, kemudian tambahkan header nav L, li hover li display log. Jadi nanti submenunya kita munculkan dengan perintah dari atribut CSS, yaitu display-nya adalah blok, posisinya adalah none untuk floatnya ya, nempelnya jadi nol. Jadi kalau nol itu nanti sesuai standarnya yaitu menurun. Kemudian posisinya adalah saya buat absolute. Saya tambahkan background karena untuk submenunya itu belum ada backgroundnya. Disamakan, saya samakan aja dengan yang header ya. Saya coba simpan dulu, kita lihat hasilnya. Saya reload. Oh ya, masih berantakan ya. Nah, tapi setidaknya sudah muncul di sini. Mungkin coba kita tambahkan floatnya di sini. Masih belum ya. Oke, kita coba untuk merubah strukturnya. Sekarang di sini saya hapus dulu. Oke. Akan saya tambahkan display log di linknya ya. Kemudian yang position absolute hanya pada yang submenunya, yang covernya saya pegang aja. Kita lihat, oh ada perubahan ya. Nah ini sudah muncul. Oke. Nah, supaya mungkin lebih rapi, supaya mungkin sedikit seimbang, kita kurangi di bagian paddingnya ya. Paddingnya mungkin kita buat 10. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan navnya saya buat headingnya 0, 20 semua. Nah, sama
supaya sedikit seimbang ya. Ya, atau mungkin supaya misalkan blok yang atas bisa full. Ya, kalau gini ya mungkin kita buat berapa pixel aja ya. Paddingnya, nah seperti ini. Supaya full bloknya itu bisa full. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, mungkin sedikit catatan, bisa ditambahkan Z index. Misalkan kalau nantinya kita mendesain bagian bawah, nanti submenunya tidak ketutup ya. Misalkan di sini nanti kita akan membuat sebuah gambar jumbotron. Nanti kita bisa mencoba apabila tidak ditambahkan Z index dan ditambahkan Z index. Tapi kasus seperti ini biasanya tergantung dari coding kita sih sebenarnya. Coding kita bagaimana. Untuk header kurang lebih seperti ini ya. Submenunya sudah ada. Jadi menu dropdownnya sudah berhasil dibuat juga. Menu barnya juga sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita bikin gambar jumbotron. Nah, jadi nanti tulisan selamat datang ini nanti di tengah-tengahnya. Oke, kemudian kita mulai dari kita lihat dulu yang ini ya. Ini navnya sudah selesai. Headernya berarti kita anggap sudah selesai ya. Selanjutnya kita bikin jumbotron. Width-nya 100%. Margin-nya kita beri nilai 0. Padding-nya kita beri nilai 0 juga. Height-nya misalkan kita berikan nilai 550 pixel untuk tingginya ya. Ini kalau untuk tinggi ini tergantung dari ukuran gambarnya. Ukuran gambarnya bagaimana. Nah, nanti backgroundnya URL, kemudian pastikan gambarnya sudah satu folder dengan project frontend kita. Nama file gambar punya saya adalah jumbo2.jpg. Oke, kemudian saya buat backgroundnya itu tetap ya, jadi tidak terscroll. Kemudian background size-nya saya bikin cover. Float-nya kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, sudah muncul. Nah, ketika saya scroll ini ke bawah, gambarnya tetap diam, jadi nggak ikut ke scroll naik ya. Nah, ini adalah fungsi dari background attach. Nah, ini tulisannya masih berada di sini, jadi ini gambarnya masih sangat terang. Kalau menurut saya ini sudah cukup terang atau terang ya. Jadi kita buat semacam agak samar-samar ya. Kalau misalkan tidak ingin menggunakan cara coding, bisa memainkan software desain grafis seperti Adobe Photoshop atau mungkin software yang lainnya ya, Gim mungkin, atau software desain yang lainnya. Nah, kemudian kita bikin, oh ya maaf, kita lihat tadi di HTML nama untuk teks jumbotron adalah teks jumbotron ya. Jadi
elemen div dengan kelas teks jumbotron. Di sini di dalamnya masih di dalamnya elemen jumbotronnya. Jadi kita bikin jumbotron, kemudian teks jumbotron untuk nama selektornya. Marginnya 0, padding 0 juga. Wah ya, kalau padding, nah ini mungkin amat aja ya. Nanti kita bisa bikin untuk yang paddingnya itu di bagian elemen H2, karena tadi saya bikin elemen H2 di dalam layout teks jumbotron. Kita kembali ke CSS lagi, kemudian saya tambahkan background color adalah hitam, kemudian saya berikan transparansi, untuk opacity-nya adalah 0,6. Kita nanti bisa menyesuaikan ya. Kemudian untuk warna tulisannya adalah white smoke bisa. Perataan teksnya saya bikin center. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah di sini ya. Cuman ini masih belum full. Nah, kita tambahkan height-nya. Nah, ini fungsinya untuk layer dari teks jumbotron ini untuk menutupi gambarnya supaya terlihat samar-samar gitu. Jadi tidak langsung muncul gambar seperti ini ya. 550 pixel, kemudian fontnya adalah kita lihat di sini. Nah, ini ya sudah full. Nah, jadi seolah-olah gambarnya ini sedikit redup. Ini tidak memakai software desain grafis ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mungkin kalau misalkan kerepotan menggunakan coding ya bisa menggunakan software desain grafis, atau misalkan kebalikannya, kalau misalkan kerepotan menggunakan software desain grafis mungkin karena faktor dari perangkatnya mungkin kurang mendukung juga ya, bisa memainkan dari bagian codingnya ya, coding CSS sama HTML-nya. Kemudian selanjutnya saya bikin desainnya untuk yang H2-nya miliknya jumbotron ya. Saya tambahkan mungkin text shadow. Misalkan saya klik ini pixel, pixel, pixel. Padding top 15 pixel. Marginnya adalah 0. Ya, mungkin seperti ini dulu. Kita lihat hasilnya. Ya, kita coba satuannya persen ya untuk paddingnya. Satuannya persen. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selamat datang di website saya. Jadi di sini di jumbotron bisa ditambahkan mungkin beberapa
kalimat moto ya, moto atau mungkin semboyan. Nah, ini yang Jumbotron kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita membuat desain yang landing page-nya atau ini ya untuk yang kontennya ya. Judulnya adalah landing page. Nama kelasnya di sini untuk desain saya menggunakan selektor kelas semua ya. Nah, kelasnya adalah konten. Nama selektornya adalah konten. Kemudian fontnya adalah left, marginnya adalah 0, paddingnya mungkin 10 pixel 0, kemudian yang bawah 10 pixel, yang kiri mungkin 5 pixel. Background colornya misal apa ya, snow. Saya simpan. Nah, untuk height-nya saya buat misalkan auto. Saya download. Ya, masih kurang begitu kelihatan ya untuk backgroundnya ya. Tapi paling tidak, nah ini untuk jaraknya dengan layout yang atas itu kelihatan. Jadi tidak terlalu mepet ke atas ya. Jadi diberikan jarak kosong. Kemudian yang ini space di bagian kirinya juga sedikit menjorok ke kanan. Mungkin kalau misalkan ganti background juga boleh supaya misalkan biar kelihatan ya. Nah, misalkan sedikit ke abu-abuan, agak kegelapan ya. Kita simpan. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Saya kembalikan ke sini. Saya simpan. Kemudian saya bikin yang terakhir adalah footer. Nah, di sini footer tidak menggunakan kelas, jadi tidak ada tambahan atribut kelas ya. Jadi untuk selektornya kita pakai selektor tag ya, tag dari HTML, yaitu footer. Footernya widthnya 100%, kemudian height-nya kita coba tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu melebar ke bawah maksudnya. Jadi 40 pixel, marginnya adalah 0, kemudian paddingnya adalah 0. Kita buat text align-nya text align center. Kemudian fontnya adalah left, background. Di sini background kita coba misalkan ini steel blue. Kita lihat nanti seperti apa. Oke, mungkin sudah dulu ya sampai seperti ini. Jadi bisa ditambahkan berbagai macam atribut ya di CSS. Ini hanya untuk sekedar dasar pembuatan desain front end ya.
supaya nanti mungkin buat adik-adik yang sedang menempuh kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian praktek kejuruan, atau mungkin teman-teman yang baru belajar tentang pemrograman web ya. Sudah tersimpan, kemudian saya coba reload. Kita lihat, nah kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, tadi untuk headernya posisinya masih ada space-nya ya bagian atas ya, tapi begitu saya sudah menyelesaikan untuk semua desainnya sampai dengan footer, maka otomatis headernya bisa ngepress ya, bisa full ke atas, jadi space kosongnya sudah hilang. Nah, ini adalah salah satu contoh desain front end. Nah, jadi kalau desain front end itu, kalau saya sendiri lebih mengutamakan konten, ya, konten beserta desainnya juga supaya lebih menarik ya. Beda dengan back end yang mengutamakan fitur. Nah, jadi fitur-fiturnya apa aja itu ya, yang lebih diutamakan. Kalau front end itu karena fungsinya juga untuk umum ya, lebih ke pengguna umum. Jadi yang diutamakan yang pertama, kalau saya sendiri melihatnya adalah tampilan, yang kedua adalah kontennya. Kalau konten yang menarik, biasanya user juga tidak bosan melihat, diimbangi dengan desainnya juga. Nah, ini mungkin desainnya masih sederhana ya, sangat sederhana kalau menurut saya. Ini kalau misalkan membuat desain front end secara fundamental seperti ini. Kalau untuk lebih menarik lagi, bisa menggunakan jQuery ya untuk pemanfaatan JavaScript-nya. Kemudian bisa menggunakan Bootstrap, ya itu bahkan lebih komplit lagi ya. Kalau sekarang bahkan untuk front end sendiri sudah dipecah lagi. Nah, cukup menggunakan beberapa bahasa pemrograman JavaScript tambahan, itu juga sudah menarik ya. Tapi HTML di sini memang kalau bagi saya itu bentuk dari halaman web itu adalah HTML-nya. Untuk desainnya tetap menggunakan CSS. Nah, untuk tampilan supaya lebih dinamis, lebih interaktif, bisa menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript-nya tadi saya menyebutkan ada jQuery, kemudian Bootstrap juga sudah komplit ya, ada jQuery-nya juga. Atau bisa menggunakan framework JavaScript yang lain, mungkin ada Vue.js, ada AngularJS, Ember.js, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengembangan. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang baru belajar ya, mungkin video ini lumayan cocok karena berisikan fundamental cara pembuatan front end dari nol. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya dengan konten yang berbeda pula. Sampai jumpa.